Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan sangat membutuhkan asupan rohani dalam hidup kita, menjadi kekuatan dalam menjalani hidup ini. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 14, di sana dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Judul renungan kita pada kesempatan ini adalah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ketika Roh Kudus untuk pertama kali dicurahkan ke atas murid-muridnya di Yerusalem, yaitu di hari Pentakosta, tidak banyak yang memahami mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan apa maksud pencurahan Roh Kudus itu. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu sejak kehadiran Roh Kudus telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri murid-murid Kristus. Pada waktu itu, murid-murid Kristus terjadi perubahan. Pelayanan mereka berubah, karakter mereka berubah. Yang tadinya penuh dengan ketakutan oleh kehadiran Roh Kudus, maka mereka memiliki keberanian. Yang tadinya mereka ogah-ogahan, mereka memiliki tanggung jawab dan komitmen yang luar biasa. Nah, di dalam Alkitab di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang kedua sampai 4 dikatakan di sana, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa apa yang mereka katakan itu hasil daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan mereka hikmat untuk berkata-kata, ya, bukan seenaknya, bukan semaunya, tetapi Roh Kudus memberikan mereka hikmat untuk berkata-kata dalam bahasa asing. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kembali lagi kita membaca bahwa kuasa Roh Kudus telah membakar. Sekali lagi, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus itu telah membakar semangat murid-murid Yesus untuk bangkit, ya, memberitakan Injil. Yang tadinya ogah-ogahan, sekarang Roh Kudus hadir untuk memberikan mereka semangat, ya, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kebenaran, untuk hidup benar. Melalui Roh Kudus mereka beroleh hal-hal baru, dan rahasia kebenaran disingkapkan. Kita melihat, saudara, betapa penting sekali Roh Kudus itu dalam hidup kita.
Karena dengan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada banyak hal yang Allah singkapkan dalam hidup kita. Soal hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang baru, ya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, salah satu contohnya adalah Petrus. Dia yang sempat mengalami iman yang jatuh bangun. Hidupnya diubah dan dibaharui setelah menerima lawatan Roh Kudus. Petrus, saudara, imannya jatuh bangun sekalipun dia murid. Ya. Mungkin juga kadangkala kita seperti Petrus, jatuh bangun iman kita. Ya, saudara-saudara, ya, bahkan pun mungkin sempat kita menyangkal Tuhan. Ya, menyangkal Tuhan itu bukan beraduh mulut, tetapi menyangkal Tuhan masuk dalam kategori menghindar, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Itu namanya menyangkal. Tidak mau patuh. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dia bukan lagi orang yang munafik. Ya. Jadi setelah Roh Kudus ada dalam hidup Petrus tidak lagi menjadi orang yang pura-pura, orang yang munafik, ya, atau penakut. Ya. Yang mengandalkan Tuhan sebanyak, ya, yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali ketika berada di masa-masa sulit dan tidak lagi menjadi peragu. Yang tadinya saudara dia bisa menyangkal. Ya, saudara-saudara. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia tidak lagi ragu dengan firman Allah. Adakah di antara saudara mungkin ragu hari-hari ini karena terlalu banyak pergumulan? Sehingga saudara mulai ragu, iman saudara mulai jatuh, ya, tidak lagi bersemangat. Ketika saudara tidak bersemangat, saudara memiliki banyak alasan, bahkan menghindar. Dengan penuh keberanian dan semangat yang berkobar-kobar, Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran yang sejati tentang siapa Yesus Kristus yang harus mengalami kematian dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, kita lihat saudara-saudara, begitu hebatnya Petrus setelah Roh Kudus ada dalam hidup dia. Makanya sekali saudara-saudara, kita tidak hanya berhenti sebagai anak Tuhan, tetapi milikilah kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau akan mengalami terobosan-terobosan baru, sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang berkemenangan. Tidak seperti Petrus, sempat menyangkal Tuhan, sempat saudara-saudara tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan bermacam dalih. Tapi kita tidak seperti itu. Kalau kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya percaya kita adalah betul-betul manusia baru, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang makin mengasihi Tuhan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Dan Petrus kita tahu bersama, ia dengan lantang menyerukan agar semua orang segera bertobat. Yang tadinya dia hanya sayang dirinya yang diperhatikan. Tetapi ke Tuhan tidak. Tetapi dengan dia penuh dengan Roh Kudus, maka dia berkobar-kobar untuk memberitakan Yesus dan mengajak orang untuk bertobat dan bawa jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, memberi dirimu dibaptis. Mereka memberi diri dibaptis, ya, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi salah satu untuk kita diperlengkapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mohon pemulihan dari Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni dosa, ya, macam-macam dosa dalam hidup manusia, ya. Tetapi kita tidak seperti itu. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi penting sekali Roh Kudus itu. Tidak hanya kita menjadi anak Tuhan, kita bisa lemah, kita bisa mundur, kita bisa tidak bersemangat. Tetapi karena ada Roh Kudus, kita bisa bertanggung jawab, kita bisa bersemangat, kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Dan Petrus telah membangun
dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Semua yang dikerjakan oleh Petrus bukan karena kecakapan, ya, kemampuan dan hikmat manusia, ya, bukan karena dia hebat, pinter, merasa senior, merasa dirinya hebat, tetapi oleh karena Roh Kudus yang mengajar dan membimbing dia. Mari kita berikan hidup kita untuk dibimbing, diarahkan oleh pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman Allah. Ya, akhirnya saudara-saudara, melalui pelayanan Petrus banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Mungkin saudara-saudara engkau tidak seperti Petrus, tetapi minimal engkau membawa jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan, diselamatkan. Bila Roh Kudus bekerja, sungguh tidak ada perkara yang mustahil dalam hidup kita. Saya percaya dan saya berdoa Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.